Malam itu, petir menyambar di atas langit Jakarta, seolah menjadi saksi bisu atas hancurnya hati seorang wanita bernama Betari. Di depan gerbang besi sebuah rumah megah bergaya Eropa yang seharusnya menjadi istana bagi mereka, Betari berdiri dengan tubuh gemetar. Hujan deras mengguyur sosoknya yang kurus, membasahi wajahnya yang pucat dengan tulang pipi yang menonjol. Ciri khas wanita desa yang malang, namun memiliki kecantikan alami khas perempuan Jawa. Di tangannya, ia memeluk sebuah tas plastik berisi botol-botol obat yang ia beli dengan sisa uang terakhirnya. Di hadapannya, Bagaskara duduk di kursi roda dengan wajah dingin sedingin es. Pria itu memiliki rahang yang tegas, kulit sawo matang yang bersih, dan tatapan mata tajam yang kini hanya memancarkan kebencian. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta di mata Bagaskara, pria yang dulu berjanji akan menjaganya sampai mati. Bagaskara menatap Betari dengan jijik, seolah istrinya itu adalah kotoran yang mencemari lantai marmer rumah mereka. Bagaskara berkata dengan suara menggelegar mengalahkan suara guntur bahwa Betari harus segera pergi dari rumah itu. Ia menuduh Betari sebagai pembawa sial yang hanya menjadi beban setelah dirinya jatuh miskin dan lumpuh akibat kecelakaan tragis setahun yang lalu. Bagaskara berteriak bahwa ia tidak butuh istri yang hanya bisa menangis dan tidak becus mencari uang untuk pengobatannya. Ia merasa Betari hanyalah benalu yang bertahan karena mengharap sisa-sisa kekayaannya yang kini telah sirna. Sobing, broken and desperate, Betari jatuh bersimpuh di atas aspal yang dingin. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir deras. Ia memohon agar Bagaskara tidak mengusirnya. Dengan suara parau dan bibir yang membiru karena kedinginan, Betari berbisik bahwa ia tidak pernah peduli dengan harta. Ia mengingatkan Bagaskara bahwa selama ini ia bekerja siang dan malam, melakukan apa saja agar Bagaskara bisa terus menjalani terapi dan membeli obat-obatan mahal yang selama ini dikonsumsi suaminya. Namun Bagaskara justru tertawa meremehkan. Ia melemparkan sebuah koper tua yang berisi pakaian-pakaian lusuh milik Betari ke arah genangan. Bagaskara menghina Betari dengan mengatakan bahwa uang yang dibawa Betari selama ini tidaklah seberapa, hanya recehan yang tidak bisa mengubah nasibnya. Ia bahkan menuduh Betari mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak halal, karena Betari sering pulang larut malam dengan wajah yang semakin layu dan tubuh yang semakin lemah. Betari memegangi pinggang bagian belakangnya yang terasa sangat nyeri, sebuah luka yang ia sembunyikan di balik pakaian yang galau. Rasa sakit itu menusuk hingga ke jantungnya, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih itu. Bagaskara tidak tahu dan mimpi tidak akan pernah tahu bahwa uang ratusan juta yang digunakan untuk membayar biaya operasi tulang belakangnya beberapa bulan lalu bukan berasal dari asuransi atau pinjaman bank. Uang itu berasal dari satu organ tubuh Betari yang telah dijual secara rahasia kepada seorang wartawan demi melihat suaminya bisa sembuh. Betari mengorbankan separuhnya uangnya agar Bagaskara bisa kembali begitu. Ia kemiskinan dan kelimpuhan Bagaskara hanyalah sebuah sandiwara besar. Bagaskara yang dikenal sebagai CEO muda berbakat itu sebenarnya sedang menguji kesetiaan Betari dengan berpura-pura bangkrut dan lumpuh. Namun egonya yang buta justru membuatnya salah menilai pelatihan sang istri. Bagaskara merasa Betari tidak lagi menarik dan hanya akan memalukannya jika ia kembali ke dunia bisnis nanti. Sobing loudly. Dengan sisa kekuatannya, Betari mencoba meraih kaki Bagaskara, memohon belas kasihan agar ia tidak dibuang di tengah malam yang mencekam itu. Namun, Bagaskara justru mendorong bahu Betari dengan kasar hingga wanita itu terjungkal ke belakang. Bagaskara memerintahkan penjaga gerbang untuk menutup pintu rapat-rapat dan tidak membiarkan wanita pembawa sial itu menginjakkan kaki di tanahnya lagi.
Pintu gerbang besi yang menjulang tinggi itu tertutup dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, memisahkan Betari dari pria yang sangat ia cintai. Betari tergeletak di pinggir jalan, memeluk perutnya yang semakin perih. Kesadarannya mulai hilang saat ia melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tak jauh dari sana. Dari dalam mobil itu, seorang asisten pribadi keluar dan menghampiri Bagaskara yang tiba-tiba berdiri dari kursi rodanya dengan tegak, tanpa sedikit pun rasa sakit di kakinya. Bagaskara tersenyum puas, merasa telah berhasil menyingkirkan beban dalam hidupnya. Tanpa menyadari bahwa di tangan Betari yang terkulai lemas, terdapat sebuah amplop medis yang baru saja keluar dari laboratorium. Amplop yang menyatakan bahwa kondisi kesehatan Betari sedang berada di titik kritis akibat komplikasi operasi ilegal yang ia jalani demi Bagaskara. Saat Bagaskara melangkah masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan pernikahan barunya dengan wanita pilihan ibunya, tubuh Betari mulai tak bergerak di bawah guyuran hujan. Sementara rahasia tentang ginjal yang ia jual mulai terancam terkubur bersama nyawanya yang berada di ujung tanduk. Heavy rain fades to silence. Pintu jati besar itu tertutup rapat, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam ruang tamu mewah yang tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Di tengah ruangan, Bagaskara masih terduduk kaku di atas kursi rodanya. Wajahnya yang memiliki garis rahang tegas khas pria Nusantara tampak dingin, tanpa sedikit pun sisa kesedihan yang tadi ia tunjukkan di depan Betari. Matanya yang tajam dan berwarna coklat gelap menatap lurus ke arah pintu, tempat di mana wanita yang baru saja ia usir pergi dengan hancur lebur. Perlahan, sebuah pemandangan mustahil terjadi. Jari-jari kaki Bagaskara bergerak. Ia menarik napas dalam. Lalu dengan kekuatan penuh, ia mendorong tubuhnya berdiri. Tidak ada kelumpuhan. Tidak ada kaki yang lemah. Bagaskara berdiri tegak dengan postur tubuhnya yang atletis dan tegap. Mengenakan kemeja satin yang kini tampak sangat pas di tubuhnya yang gagah. Ia berjalan menuju jendela besar, menatap ke arah gerbang di mana sosok Betari baru saja menghilang di telan kegelapan malam. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria berwajah Melayu dengan setelan jas rapi muncul dari balik pilar. Ia adalah Raka, asisten pribadi sekaligus tangan kanan Bagaskara, yang selama ini menyembunyikan identitas asli sang majikan. Raka menunduk hormat, memberikan sebuah berkas tebal bersampul emas kepada Bagaskara. Raka melaporkan bahwa semua sandiwara telah berjalan sesuai rencana. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa kebangkrutan perusahaan dan kecelakaan yang membuat Bagaskara lumpuh hanyalah sebuah skenario besar yang dirancang dengan sangat rapi. Bagaskara menerima berkas itu dengan senyum miring yang meremehkan. Ia merasa menang. Baginya, dunia ini penuh dengan wanita bermuka dua yang hanya mencintai harta. Dan ia harus memastikan bahwa Betari bukan salah satu dari mereka. Namun, ia justru menarik kesimpulan yang salah dari semua pengorbanan istrinya. Bagaskara menyesap kopi hitamnya. Matanya berkilat penuh ambisi. Ia bercerita kepada Raka bahwa ujian ini perlu dilakukan. Ia ingin melihat sejauh mana Betari akan bertahan saat ia tidak lagi memiliki tahta dan kekuatan. Bagaskara menganggap semua tangis dan perjuangan Betari selama ini hanyalah akting untuk mendapatkan simpati, agar kelak bisa menuntut harta Gonogini yang besar. Ia tidak percaya ada wanita yang benar-benar tulus di dunia yang keras ini. Raka sempat ragu dan bertanya tentang uang dalam jumlah besar yang tiba-tiba masuk ke rekening rahasia untuk melunasi hutang-hutang palsu Bagaskara. Bagaskara hanya tertawa dingin. Menganggap itu adalah uang simpanan Betari yang selama ini disembunyikan darinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa uang itu berasal dari sepotong nyawa yang dilepaskan Betari di atas meja operasi secara ilegal. Ia tidak tahu bahwa kulit kuning langsat Betari yang kini pucat pasi adalah tanda bahwa organ tubuhnya telah berpindah tangan demi menyelamatkan pria yang kini menertawakannya.
Suasana berubah menjadi lebih formal saat Bagaskara memerintahkan Raka untuk menyiapkan pesta pernikahan megahnya yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan. Bukan dengan Betari, melainkan dengan seorang wanita dari kalangan sosialita terpandang yang dianggap setara dengan statusnya sebagai CEO Arkananta Group yang sebenarnya. Bagaskara ingin menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Betari, bahwa ia telah kembali ke puncak kejayaannya dan tidak lagi membutuhkan wanita yang ia anggap lemah dan penuh tipu daya itu. Namun, di balik ketegasan wajahnya, ada sesuatu yang mengusik batin Bagaskara. Bayangan wajah Betari yang bersimbah air mata saat menyerahkan seluruh tabungannya terus terlintas. Ia menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah demi kebaikannya sendiri. Ia tidak sadar bahwa di saat ia sedang merayakan kemenangannya dan merencanakan pesta pora, Betari sedang berjuang melawan maut di sebuah kontrakan sempit dengan luka operasi yang mulai infeksi. Malam itu, Bagaskara memandang setelan pengantin mewahnya yang tergantung di sudut ruangan. Ia merasa berada di atas angin, tanpa mengetahui bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah tamparan yang paling keras dalam hidupnya. Sebuah rahasia besar tentang dari mana uang pelunas hutang itu berasal sedang menunggu untuk meledak tepat di hari pernikahannya nanti. Saat itu, Bagaskara akan menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi ia telah membunuh satu-satunya manusia yang mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Cliffhanger pun tercipta saat Raka menerima sebuah telepon darurat dari rumah sakit. Wajah Raka memucat saat mendengar nama Betari disebutkan dalam kondisi kritis. Ia menatap Bagaskara yang masih tersenyum bangga di depan cermin. Ragu, apakah ia harus menyampaikan kabar bahwa wanita yang baru saja diusir tuannya itu kini sedang meregang nyawa akibat pengorbanan yang tak masuk akal? Apakah Bagaskara akan peduli? Ataukah egonya sebagai CEO akan tetap menutup mata hatinya sampai segalanya terlambat? Luka yang menganga di tubuh Betari mungkin bisa dijahit oleh benang medis. Namun luka di hati Bagaskara justru semakin lebar saat ia melihat istrinya terbaring pucat dengan selang infus yang menancap di tangan kurusnya. Di ruangan bangsal kelas 3 yang pengap dan berbau karbol tajam itu, Bagaskara masih terus bersandiwara di atas kursi rodanya. Ia menatap wajah Betari, wanita asli Jawa dengan kulit kuning langsat yang kini berubah seputih kertas. Bibirnya pecah-pecah, sisa dari dehidrasi dan rasa sakit luar biasa. Setelah ia memberikan satu ginjalnya demi biaya pengobatan suaminya, yang sebenarnya hanya pura-pura lumpuh. Kesunyian ruangan itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai keramik. Aroma parfum mahal yang sangat menyengat, aroma yang sangat dikenal Bagaskara, mendadak memenuhi udara. Di ambang pintu, berdirilah Shinta, sosok wanita yang dulu pernah mengisi hati Bagaskara sebelum ia bangkrut. Shinta tampil sangat kontras dengan suasana rumah sakit yang suram. Rambut hitamnya yang legam tergerai indah. Wajahnya yang memiliki garis tegas khas wanita metropolitan Indonesia dipoles riasan tebal. Dan gaun merahnya seolah mengejek kemiskinan yang menyelimuti Betari dan Bagaskara saat ini. Shinta melangkah masuk tanpa permisi. Matanya menatap jijik ke arah Betari yang masih memejamkan mata dalam tidurnya yang tidak tenang. Shinta kemudian beralih menatap Bagaskara dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Ia mengeluarkan selembar cek bernilai miliaran rupiah dan meletakkannya tepat di atas pangkuan Bagaskara yang tertutup selimut. Shinta berbisik,
bahwa ia tahu Bagaskara sedang dalam kesulitan besar. Dan ia datang membawa kunci surga. Ia menawarkan pengobatan terbaik di Singapura untuk kaki Bagaskara, serta modal bisnis untuk membangun kembali kejayaan perusahaan yang telah hancur. Namun, bantuan itu tidaklah gratis. Shinta menyebutnya sebagai sebuah pertukaran yang adil. Syaratnya sangat sederhana namun mematikan. Bagaskara harus segera menceraikan Betari dan menikahi Shinta secara resmi. Shinta menyebut Betari hanyalah beban. Seorang wanita kampung yang tidak punya masa depan dan hanya akan membuat hidup Bagaskara semakin terpuruk. Mendengar itu, tangan Bagaskara gemetar hebat. Ia ingin berteriak membela istrinya yang sudah mengorbankan nyawa. Namun ego dan ambisinya untuk kembali menjadi orang kaya mulai berperang di dalam kepalanya. Di tengah ketegangan itu, Betari perlahan membuka matanya. Ia mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Shinta. Dengan sisa tenaga yang ada, Betari mencoba meraih tangan Bagaskara. Namun Shinta dengan kasar menepis tangan lemah itu. Shinta tertawa sinis, mengejek Betari yang dianggapnya sudah tidak berguna karena fisiknya yang kini cacat tanpa satu ginjal. Shinta bahkan dengan teganya mengatakan bahwa ginjal yang Betari jual pun tidak akan cukup untuk membayar kesetiaan seorang lelaki seperti Bagaskara. Bagaskara terdiam 1000 bahasa. Ia melihat Betari yang menangis tanpa suara. Air mata membasahi bantal yang sudah menguming itu. Shinta kemudian mengeluarkan surat perceraian yang sudah ia siapkan. Memaksa Bagaskara untuk menandatanganinya saat itu juga jika ingin cek di pangkuannya bisa dicairkan. Tekanan itu semakin berat ketika Shinta mengingatkan bahwa tanpa uang itu, Betari tidak akan mendapatkan perawatan lanjutan dan mungkin tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Tepat saat Bagaskara memegang pena dengan tangan yang menggigil, pintu kamar rawat tiba-tiba terbuka dengan kasar. Seorang dokter masuk dengan wajah panik, membawa hasil laboratorium terbaru milik Betari. Dokter itu berteriak bahwa kondisi Betari kritis karena terjadi infeksi hebat pada bekas operasi pengambil ginjalnya. Di saat yang sama, Shinta justru menarik tangan Bagaskara untuk segera menandatangani surat cerai. Sementara, Betari mulai mengalami kejang hebat dengan mata yang membelalak menatap suaminya. Pilihan Bagaskara kini berada di ujung tanduk antara menyelamatkan nyawa istri yang dikhianatinya atau meraih kembali mahkota kekayaannya bersama sang ular berbisa. Namun, sebuah rahasia besar tentang siapa sebenarnya dalang di balik kebangkrutan Bagaskara tiba-tiba terucap dari mulut Shinta yang tak sengaja terpeleset kata, membuat seluruh ruangan itu mendadak membeku. Langit Jakarta sore itu tampak kusam, seolah ikut meratapi nasib Betari yang berdiri gemetar di tepi jalan raya yang bising. Debu jalanan dan asap kendaraan menyapu wajah ayunya yang pucat pasi. Namun matanya yang sembab tak lepas memandang sebuah warung makan pinggir jalan yang kumuh dan pengap. Di sana, di bawah tenda biru yang sudah robek di beberapa sisi, duduklah Bagaskara. Pria yang selama ini ia rawat dengan seluruh jiwa raganya. Pria yang ia sangka lumpuh tak berdaya, kini duduk di kursi roda dengan tatapan sedingin es. Di samping Bagaskara, berdiri Shinta. Wanita dengan pakaian glamor yang tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang kotor. Betari melangkah mendekat dengan tangan yang terus menekan pinggang kirinya. Rasa perih yang luar biasa terasa menusuk-nusuk hingga ke tulang. Sisa dari luka operasi yang belum kering benar. Setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Namun ia memaksakan diri demi pria yang ia cintai. Bagaskara menatap Betari dengan pandangan merendahkan. Seolah wanita di hadapannya hanyalah sampah yang mengganggu pemandangan. Inner monologue tone, calculating. Baginya, ini adalah ujian terakhir.
Ia ingin melihat sejauh mana Betari akan bertahan dalam kemiskinan dan penderitaan sebelum ia mengungkap jati dirinya yang sebenarnya sebagai seorang CEO penguasa bisnis properti. Tanpa basa-basi, Shinta meletakkan selembar kertas di atas meja kayu yang berminyak. Di sana terpampang judul yang membuat jantung Betari seolah berhenti berdetak. Surat perjanjian cerai dan pelepasan hak. Suara bising knalpot kendaraan di belakang mereka seakan tenggelam oleh suara detak jantung Betari yang kian kencang. Bagaskara berdehem. Suaranya berat dan tanpa emosi, memerintahkan Betari untuk segera membubuhkan tanda tangan. Ia beralasan bahwa hidupnya yang lumpuh hanya akan menjadi beban bagi Betari. Padahal di dalam hatinya, ia sedang menikmati sandiwara ini. Menunggu Betari memohon untuk tetap tinggal. Namun yang tidak diketahui Bagaskara adalah cairan merah yang mulai merembes di balik baju lusuh yang dikenakan Betari. Perban yang melilit pinggangnya sudah tak mampu lagi menahan rembesan darah akibat ia terlalu banyak bergerak pasca operasi ilegal penjualan ginjal yang ia lakukan demi biaya pengobatan Bagaskara. Betari menatap Bagaskara dengan mata berkaca-kaca, mencari sedikit saja kehangatan di mata suaminya. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Shinta tersenyum sinis. Menghina Betari dengan kata-kata pedas. Bahwa wanita miskin seperti dia tidak pantas bersanding dengan pria sehebat Bagaskara. Bahkan dalam kondisi lumpuh sekalipun. Tangan Betari yang gemetar meraih pulpen murahan yang tersedia di meja. Ia merasa pandangannya mulai mengabur. Rasa pening menyerang kepalanya akibat kehilangan banyak darah. Di tengah kebisingan warung dan aroma minyak goreng yang menyengat, Betari teringat bagaimana ia memohon pada dokter di klinik gelap agar segera mengambil ginjalnya demi mendapatkan uang tebusan untuk kursi roda listrik dan obat-obatan mahal Bagaskara. Ia melakukan itu semua tanpa tahu bahwa suaminya hanya sedang bermain peran sebagai orang miskin yang cacat. Dengan sisa tenaga yang ada, Betari menorehkan tanda tangannya di atas kertas tersebut. Setetes air mata jatuh tepat di atas namanya, membasahi kertas kusam itu. Bagaskara tertegun sejenak melihat tangan Betari yang begitu pucat dan dingin saat tak sengaja bersentuhan. Namun ibunya yang tinggi segera menepis rasa khawatir. Dia merasa menang, merasa telah membuktikan bahwa pada akhirnya Betari akan menyerah juga. Sinta langsung merebut kertas itu dengan tawa kemenangan. Merasa jalan untuk memiliki Bagaskara sepenuhnya kini terbuka lebar. Setelah menandatangani surat itu, Batari mencoba berdiri tegak meski tubuhnya limbung. Ia menatap Bagaskara untuk terakhir kalinya. Sebuah tatapan penuh luka, pengabdian, dan cinta yang tulus yang tidak akan pernah didapatkan Bagaskara dari wanita manapun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Batari berbalik dan berjalan menjauh, menyeret kakinya yang terasa seberat timah. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak rasa sakit yang tak terlukiskan. Sementara Bagaskara hanya duduk diam, mematung, memperhatikan punggung istrinya yang kian menjauh di tengah kerumunan orang. Tepat saat Batari mencapai trotoar jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam melintas dengan kecepatan tinggi. Menyipratkan air genangan ke arahnya. Batari terjatuh. Tangannya mencengkeram pinggangnya yang kini benar-benar basah oleh darah. Di saat yang sama, Bagaskara menerima sebuah telepon dari asisten pribadinya yang memberikan informasi mengejutkan tentang catatan medis rahasia di sebuah klinik ilegal. Jantung Bagaskara berdegup kencang saat mendengar nama Batari disebutkan dalam transaksi organ tubuh manusia. Ia menoleh ke arah Batari yang sudah terkapar di pinggir jalan.
Namun di saat ia ingin berdiri dan berlari meninggalkan kursi rodanya untuk menolong istrinya, Sinta menahan lengannya dengan kuat, mengingatkan bahwa sandiwara ini belum berakhir. Di tengah keramaian jalanan yang tak peduli, Batari memejamkan matanya dengan napas yang tersengal. Sementara Bagaskara baru menyadari bahwa ujian yang ia buat justru menjadi belati yang mencabut nyawa wanita paling tulus dalam hidupnya. Apakah ini akhir dari pengabdian Batari? Ataukah rahasia besar di balik pernikahan mereka akan terungkap saat Batari sudah tak lagi bernapas? Langkah kaki Betari terasa begitu berat. Seolah setiap inci tanah yang ia pijak berusaha menelan tubuhnya yang kian ringkih. Di bawah guyuran hujan yang membasahi Jakarta, perempuan dengan rambut hitam legam yang kini kusut itu terus berjalan menyusuri gang-gang sempit. Wajah manis khas gadis desa dengan kulit sawo matang yang biasanya berseri, kini tampak pucat pasi, menyisakan gurat kelelahan yang luar biasa. Di balik bajunya yang basah kuyup, bekas luka operasi di pinggangnya berdenyut hebat, seakan mengingatkannya pada satu ginjal yang telah ia relakan demi lelaki yang sangat ia cintai. Betari berhenti di depan sebuah ruko tua. Nafasnya tersengal. Di dalam benaknya hanya ada satu nama, Bagaskara. Ia tidak peduli meski tadi pagi Bagaskara mengusirnya dengan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Ia tidak peduli meski ia dituduh sebagai wanita pembawa sial. Yang Betari tahu, Bagaskara sedang lumpuh dan membutuhkan biaya 2 miliar rupiah untuk operasi syaraf tulang belakang agar bisa berjalan lagi. Betari tidak tahu bahwa kelumpuhan itu hanyalah sandiwara sang CEO untuk menguji kesetiaannya. Bagi Betari, kesembuhan Bagaskara adalah segalanya, bahkan jika ia harus menukar nyawanya sendiri. Sambil memegangi perutnya yang sakit, Betari merogoh tas plastik kusam yang ia dekap erat. Selebut putus. Di dalamnya ada beberapa perhiasan perak peninggalan almarhumah ibunya dan sisa uang hasil kerja serabutan yang tak seberapa. Ia menatap ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan, tempat Bagaskara mungkin sedang meratapi nasibnya di atas kursi roda. Air mata Betari jatuh bercampur dengan air hujan. Ia merasa gagal karena belum bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Sementara itu, di dalam sebuah mobil mewah yang terparkir tak jauh dari sana, Bagaskara memperhatikan sosok Betari dari balik kaca film yang gelap. Wajah tegas dengan rahang kokoh khas pria Asia Tenggara itu tampak dingin. Namun, ada secercah keraguan di matanya. Ia melihat bagaimana Betari terjatuh di atas aspal yang kasar. Puk. Lalu berusaha bangkit kembali dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Bagaskara mengepalkan tangannya. Ia masih meyakini bahwa Betari hanyalah wanita yang berpura-pura baik demi hartanya. Namun, hatinya terusik melihat penderitaan wanita itu. Betari tiba di sebuah klinik kecil yang tersembunyi di sudut kota. Ia menemui seorang pria paruh baya dengan tatapan mata yang licik. Pria itu adalah perantara yang dulu membantunya menjual ginjal secara ilegal. Dengan suara bergetar, Betari memohon agar pria itu mencarikannya jalan lain untuk mendapatkan uang 1 miliar lagi. Ia bersedia melakukan apa saja, menjual apapun yang tersisa dari tubuhnya, asalkan uang itu terkumpul malam ini juga. Sang perantara tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan bahaya. Ia menyodorkan sebuah dokumen perjanjian berdarah.
Ia mengatakan ada seorang kolektor yang mencari donor kornea mata atau organ lainnya dengan imbalan yang sangat besar. Namun, risikonya adalah kematian atau cacat seumur hidup. Betari terdiam sejenak. Ia membayangkan wajah Bagaskara yang tersenyum saat mereka pertama kali bertemu di bawah pohon Kamboja di desa. Tanpa ragu sedikit pun, Betari mengambil pulpen dan menorehkan tanda tangannya di atas kertas itu. Malam semakin larut, dan tubuh Betari mulai menggigil hebat. Rasa sakit juga. Namun, penglihatannya mulai kabur. Cahaya lampu jalanan tampak berbayang dan berputar. Di tengah jalanan yang sepi, Betari ambruk. Darah segar mulai merembes dari balik bajunya, menodai genangan air hujan di sekitarnya. Di saat yang bersamaan, ponsel Bagaskara berdering. Sebuah laporan masuk dari orang kepercayaannya yang menyatakan bahwa Betari baru saja menandatangani perjanjian untuk menyerahkan nyawanya demi uang yang akan dikirimkan ke rekening rumah sakit atas nama Bagaskara. Sesak napas Bagaskara seakan berhenti berdetak. Ego yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Ia baru menyadari bahwa ujian yang ia berikan telah berubah menjadi vonis mati bagi wanita yang paling tulus mencintainya. Bagaskara berteriak menyuruh sopirnya melaju kencang. Namun di tengah jalan, ia melihat kerumunan orang mengelilingi seorang wanita yang tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Dengan tangan yang masih menggenggam erat sebuah cek untuk dirinya. Langit Jakarta malam itu seolah ikut menangis, menumpahkan hujan deras yang membasuh luka di hati Betari. Perempuan berwajah ayu khas Jawa, dengan kulit sawo matang yang kini pucat pasi itu, melangkah gontai menyusuri lorong sempit di pinggiran kota. Di tangannya, sebuah alamat remang-remang menjadi satu-satunya harapan terakhir. Betari tidak peduli lagi pada harga dirinya, bahkan pada nyawanya sendiri. Baginya, kesembuhan Bagaskara adalah segalanya. Ia tidak pernah tahu bahwa lelaki yang ia cintai itu hanyalah seorang aktor ulung yang sedang menertawakan ketulusannya dari balik kemewahan yang palsu. Langkah Betari terhenti di depan sebuah bangunan tua tak berpenghuni dengan cat yang sudah mengelupas. Krek. Pintu besi berkarat itu terbuka perlahan, memunculkan sosok pria paruh baya dengan tatapan dingin dan kumis tipis yang melintang di wajahnya yang keras. Pria itu, yang dikenal sebagai Pak Surya, adalah perantara di dunia bawah yang gelap. Ia menatap Betari dari ujung kepala hingga ujung kaki, menilai setiap inci tubuh wanita itu seperti barang dagangan yang akan segera dilelang. Betari masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh satu lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip. Bau karbol dan besi berkarat menusuk hidungnya, menciptakan rasa mual yang hebat di ulu hati. Di atas meja kayu yang rapuh, bertumpuk lembaran kertas bermeterai yang tampak seperti tiket menuju neraka. Pak Surya tidak banyak bicara. Ia hanya menyodorkan sebuah koper hitam kecil yang berisi tumpukan uang tunai. Jumlah yang sangat besar, namun terasa sangat kotor di mata Betari. Suara Pak Surya terdengar berat dan parau saat ia menjelaskan bahwa uang itu bukan sekedar imbalan untuk satu ginjal, melainkan juga untuk sebagian hati Betari. Permintaan klien kami sangat mendesak dan spesifik. Betari tertegun. Jemarinya yang lentik gemetar hebat. Menjual satu organ saja sudah cukup untuk membunuhnya perlahan. Apalagi jika ia harus menyerahkan sebagian hatinya. Namun, bayangan wajah Bagaskara yang terbaring lemah di kursi roda kembali muncul di benaknya. Betari meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan ini adalah bukti cinta sejatinya.
tanpa menyadari bahwa di tempat lain Bagaskara sedang berdiri tegak sambil menyesap cerutu mahal, merencanakan pesta pernikahan megah dengan wanita lain. Dengan napas yang tersengal, Betari meraih pulpen di atas meja. Setiap goresan tinta di atas kertas itu terasa seperti sayatan pisau yang memutus urat nadinya. Ia menandatangani kontrak itu. Sebuah perjanjian berdarah yang secara resmi menyerahkan hak atas tubuhnya kepada sindikat tersebut. Air mata jatuh membasahi kertas perjanjian itu. Namun tidak ada jalan kembali. Pak Surya tersenyum tipis. Senyuman penuh kemenangan yang tampak sangat mengerikan di bawah cahaya lampu yang temaram. Malam itu juga, Betari digiring menuju sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding lemari tua. Ruangan itu disulap menjadi ruang operasi darurat yang dingin dan mencekam. Seorang pria bermasker dengan mata tajam sudah menunggu di sana, memegang peralatan bedah yang berkilat terkena cahaya. Betari diminta berbaring di atas meja operasi yang keras dan dingin. Saat jarum suntik mulai mendekati lengannya, Betari memejamkan mata rapat-rapat, membisikkan nama Bagaskara sebagai doa terakhirnya sebelum kesadarannya direnggut paksa. Di saat yang bersamaan, di sebuah hotel berbintang, Bagaskara sedang tertawa lepas sambil mencoba setelan jas pengantinnya di depan cermin besar. Ia tampak gagah dengan garis rahang yang tegas dan perawakan tinggi tegap. Ia sama sekali tidak peduli bahwa saat ini wanita yang pernah menjadi istrinya sedang meregang nyawa di atas meja operasi ilegal demi membiayai kebohongannya. Bagaskara bahkan tidak tahu bahwa uang yang ia gunakan untuk pesta mewahnya adalah hasil dari darah dan organ tubuh Betari yang dijual secara paksa. Operasi dimulai dalam kesunyian yang mencekam. Tut, tut, tut. Hanya suara detak jantung Betari di monitor usang yang memecah keheningan. Namun, di tengah proses yang sangat berisiko itu, sebuah kesalahan fatal terjadi. Alarm berbunyi. Tekanan darah Betari merosot tajam dan alarm peringatan berbunyi nyaring di seluruh ruangan. Pak Surya panik, sementara sang dokter gadungan itu mulai berkeringat dingin. Di ambang kematiannya, Betari seolah melihat bayangan Bagaskara sedang menggandeng wanita lain di pelaminan, tersenyum bahagia di atas penderitaannya yang paling dalam. Tepat saat detak jantung Betari menunjukkan garis lurus di layar monitor. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Betari yang tergeletak di meja luar. Pesan itu berasal dari nomor rahasia yang berisi sebuah foto Bagaskara yang sedang berdiri tegak tanpa kursi roda, memeluk mesra calon istri barunya di depan gedung pernikahan mereka. Betari yang sedang sekarat tidak akan pernah melihat kebenaran itu, sementara nyawanya kini berada di ujung tanduk, tergantung pada seutas benang tipis di tangan para iblis berwajah manusia. Apakah Betari akan bertahan hidup hanya untuk menyaksikan pengkhianatan yang lebih kejam? Ataukah ini menjadi akhir dari perjalanan cintanya yang tragis? 2 miliar rupiah. Angka itu menari-nari di layar ponsel Bagaskara, berkilauan di tengah remang kamar rumah sakit yang sunyi. Pria dengan rahang tegas dan kulit sawo matang khas pria Nusantara itu terpaku, napasnya tertahan di tenggorokan. Siapa yang mengirimkan uang sebanyak ini? Di saat semua rekan bisnisnya menjauh karena mengira dia telah lumpuh dan bangkrut, tiba-tiba sebuah keajaiban jatuh dari langit tanpa nama pengirim. Bagaskara mengepalkan tangannya yang sebenarnya masih berfungsi normal, merasakan gejolak emosi yang menghantam dadanya. Dia masih terjebak dalam sandiwara kelumpuhan yang dia ciptakan sendiri untuk menguji kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Namun misteri dana ini mulai mengusik batinnya. Pintu kamar terbuka dengan kasar, memecah kesunyian. Sinta melangkah masuk dengan gaya anggun yang dipaksakan. Wanita itu tampak cantik dengan riasan tebal dan pakaian bermerek yang seolah ingin menunjukkan status sosialnya. Wajahnya yang kuning langsat terlihat berseri-seri, kontras dengan suasana rumah sakit yang suram.
Sinta langsung menghampiri Bagaskara. Matanya tertuju pada ponsel yang masih menyala di tangan pria itu. Dia melihat angka 0 yang berderet panjang di layar tersebut. Dan sebuah senyum licik tersungging di sudut bibirnya yang merah merona. Tanpa ragu, Sinta langsung memeluk leher Bagaskara. Berpura-pura terisak kecil, seolah dia baru saja melakukan pengorbanan besar. Dia membisikkan kata-kata manis yang dibalut kebohongan sempurna. Sinta mengaku bahwa uang 2 miliar itu adalah hasil jeripayahnya menjual seluruh aset keluarga dan tanah warisan di kampung halaman demi kesembuhan Bagaskara. Dia bersandiwara bahwa dia telah memohon-mohon pada kolega lamanya agar mau memberikan pinjaman darurat. Bagaskara terdiam, menatap wajah Sinta yang tampak begitu tulus dalam kepalsuannya. Hati Bagaskara mulai goyah. Dia merasa bersalah karena selama ini meragukan Sinta. Sementara wanita di hadapannya ini seolah-olah telah menyerahkan segalanya untuknya. Namun, di sudut kota yang berbeda, di sebuah klinik kecil yang pengap dan tersembunyi di gang sempit, kenyataan pahit sedang terjadi. Betari terbaring lemah di atas ranjang besi yang berkarat. Wajahnya yang manis dengan kecantikan khas perempuan Jawa kini tampak pucat pasi, nyaris tanpa warna. Bibirnya kering dan pecah-pecah, sementara matanya yang sayu menatap langit-langit plafonnya bocor. Di balik baju pasiennya yang tipis, terdapat luka jahitan yang masih basah dan terasa sangat perih di bagian pinggangnya. Luka itu adalah saksi bisu dari pengorbanan yang tak terbayangkan. Betari baru saja menjual salah satu ginjalnya melalui perantara gelap demi mendapatkan uang 2 miliar rupiah tersebut. Betari meringis menahan sakit yang luar biasa setiap kali dia mencoba bernapas dalam. Air mata menetes di sudut matanya yang gelap karena kurang tidur. Dia tidak peduli jika nyawanya terancam atau jika dia harus hidup dengan separuh organ tubuhnya. Baginya, keselamatan Bagaskara adalah segalanya. Dia mengirimkan uang itu secara anonim karena dia tahu Bagaskara tidak akan pernah mau menerima bantuan dari istri yang telah dia usir dan dia benci. Betari rela dianggap sebagai pengkhianat, asalkan pria yang sangat dia cintai itu bisa mendapatkan pengobatan terbaik dan kembali berjalan, meskipun di samping wanita lain. Kembali ke rumah sakit, Bagaskara menggenggam tangan Sinta dengan erat. Dia merasa Sinta adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkannya dari keterpurukan. Kebenciannya pada Betari semakin memuncak. Mengira bahwa di saat Sinta berjuang mati-matian mencari uang, Betari justru bersenang-senang dengan pria lain. Bagaskara tidak tahu bahwa setiap rupiah yang kini dia miliki adalah tetesan darah dan nyawa dari wanita yang paling dia sakiti. Dia memuji Sinta sebagai calon istri yang paling setia, tanpa menyadari bahwa Sinta sedang merencanakan cara untuk menguras uang itu demi kepentingan pribadinya. Sinta terus memupuk kebohongannya dengan cerita-cerita dramatis tentang betapa sulitnya dia mendapatkan uang tersebut. Dia bahkan menunjukkan beberapa dokumen palsu yang sudah dia siapkan untuk meyakinkan Bagaskara. Pria itu benar-benar buta oleh tipu daya. Bagaskara berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah dia mengakhiri sandiwara kelumpuhannya, dia akan menjadikan hari pernikahannya dengan Sinta sebagai momen paling megah yang pernah ada, sebagai bentuk balas budi atas pengorbanan palsu wanita itu. Namun, sebuah kejutan kecil mulai muncul ketika seorang suster masuk ke kamar untuk mengantarkan obat. Suster itu menatap ponsel Bagaskara dan secara tidak sengaja bergumam tentang sebuah transaksi besar dari sebuah bank yang dikenal sering digunakan untuk urusan medis darurat di klinik-klinik pinggiran. Sinta seketika menegang. Wajahnya berubah pucat selama beberapa detik sebelum kembali menguasai keadaan. Bagaskara menangkap perubahan ekspresi itu. Sebuah keraguan kecil mulai menyelinap kembali ke dalam pikirannya. Mengapa Sinta tampak ketakutan saat asal-usul bank itu disinggung? Di saat yang sama, kondisi Betari di klinik semakin memburuk. Luka operasinya mengalami infeksi hebat karena peralatan yang tidak steril. Dia mulai menggigil hebat, kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Mas,
Bagas. Di tengah igawannya, dia hanya memanggil nama Bagaskara, berharap pria itu bahagia dengan uang yang dia berikan. Sementara itu, Bagaskara yang mulai merasa ada yang aneh, diam-diam mengambil ponselnya saat Shinta sedang di kamar mandi. Dia mencoba melacak nomor rekening pengirim asli yang tersembunyi di balik sistem bank. Jantungnya berdegup kencang saat dia menemukan sebuah inisial yang sangat dia kenal. Jantungnya berdegup kencang saat dia menemukan sebuah inisial yang sangat dia kenal. Sebuah inisial yang tidak mungkin milik Shinta. Apakah kebenaran pahit itu akan terungkap sebelum terlambat? Ataukah Bagaskara akan tetap melangkah menuju pelaminan di atas penderitaan wanita yang telah memberikan nyawa untuknya? Kemegahan memenuhi setiap sudut hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta. Karpet merah membentang panjang, bunga melati segar menghiasi setiap pilar, dan lampu kristal memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Di dalam sebuah kamar rias eksklusif, Bagaskara berdiri tegak di depan cermin besar. Tubuhnya yang tegap dibalut beskap pengantin modern berwarna putih bersih dengan sulaman benang emas yang sangat halus. Tidak ada lagi kursi roda. Tidak ada lagi kaki yang lemas tak berdaya. Bagaskara menatap pantulan dirinya dengan senyum penuh kemenangan. Ia merasa telah memenangkan permainan ini. Baginya, kepura-puraannya selama ini adalah ujian cinta yang brilian, dan Shinta adalah pemenangnya. Sementara Betari hanyalah pecundang yang pergi saat ia terpuruk. Bagaskara tidak pernah tahu bahwa setiap langkah tegak yang ia ambil hari ini dibayar dengan nyawa seseorang yang pernah sangat mencintainya. Ia mengira kesembuhannya adalah mukjizat medis yang dibiayai oleh Shinta, wanita cantik berambut hitam legam dengan riasan pengantin yang kini berdiri di sampingnya. Bagaskara menggenggam tangan Shinta, merasa bangga memiliki wanita yang ia anggap setia dan kaya raya. Padahal, uang miliaran rupiah yang digunakan untuk biaya operasinya di luar negeri berasal dari pasar gelap perdagangan organ, tempat Betari menyerahkan separuh nyawanya demi pria yang kini justru ingin menginjak-injak harga dirinya. Di sisi lain kota, di sebuah kontrakan sempit yang pengap, Betari terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajah ayunya yang dulu berseri kini pucat pasi. Kulit sawo matangnya tampak kusam dan kekuningan. Setiap napas yang ia hirup terasa seperti tusukan pisau di dadanya. Bekas jahitan di pinggangnya masih sering berdenyut nyeri. Sebuah luka permanen yang menjadi bukti pengorbanan yang tak dianggap. Betari mencoba bangkit untuk mengambil segelas air, namun tangannya bergetar hebat. Di atas meja kayu yang rapuh, tergeletak sebuah amplop mewah berwarna emas dengan tulisan timbul yang sangat cantik. Pernikahan Bagaskara dan Shinta. Undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan belati yang menghujam jantung Betari berulang kali. Bagaskara sengaja mengirimkan undangan itu melalui kurir pribadi, lengkap dengan pesan singkat yang menghina, bahwa Betari diundang untuk melihat bagaimana pria yang dulu ia remehkan kini telah bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati bersama wanita yang jauh lebih baik darinya. Bagaskara ingin menunjukkan bahwa tanpa Betari, ia justru menjadi raja. Ia ingin Betari menyaksikan langsung kemegahannya dan merasa menyesal karena telah meninggalkannya saat ia lumpuh. Seorang memegangi perutnya yang nyeri. Air mata menetes membasahi undangan mewah itu. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak pernah meninggalkan Bagaskara. Ia ingin menjerit bahwa dialah yang membiayai semua pengobatan itu dengan cara menjual ginjalnya sendiri. Namun, suaranya seolah hilang di telan kepedihan. Ia teringat bagaimana Sinta datang menemuinya di rumah sakit setelah operasi. Mengancamnya untuk tetap diam atau Bagaskara akan tahu bahwa uang itu adalah uang haram dari perdagangan organ yang bisa menyeret mereka semua ke penjara. Sinta memanipulasi segalanya, mencuri pengorbanan Betari dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri di depan Bagaskara. Hari pernikahan itu tiba dengan segala kemewahannya. Bagaskara berdiri di pelaminan, menyalami para pejabat dan pengusaha ternama dengan angkuh. Namun, matanya terus melirik ke arah pintu masuk. Ia menunggu kehadiran Betari. Ia ingin melihat wajah hancur mantan istrinya itu. Ia ingin memastikan bahwa Betari melihatnya berdiri tegak, gagah, dan sangat kaya. Bagaskara tidak sadar bahwa di balik senyum Shinta yang manis, ada rahasia busuk yang tersimpan rapat. Shinta hanya menginginkan harta dan status Bagaskara. Dan ia telah menggunakan penderitaan Betari sebagai tiket emasnya. Tiba-tiba,
Suasana riuh di gedung pernikahan itu mendadak hening. Di ujung karpet merah, sebuah sosok muncul. Bukan sosok wanita cantik dengan gaun mewah yang dibayangkan Bagaskara. Seorang wanita dengan tubuh yang sangat kurus, mengenakan gamis sederhana yang tampak kebesaran di tubuhnya yang tinggal tulang, berjalan dengan langkah gontai. Wajahnya ditutupi kerudung tipis, namun matanya yang sayu tidak bisa menyembunyikan penderitaan yang luar biasa. Itu adalah Betari. Ia datang dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, menyeret kakinya yang berat demi sebuah pertemuan terakhir. Langkah Betari meninggalkan jejak yang tak terlihat oleh orang lain, namun terasa sangat berat di setiap pijakannya. Saat ia semakin dekat ke pelaminan, Bagaskara memasang wajah sinis. Cold and prepared. Ia bersiap untuk melontarkan kata-kata pedas yang sudah ia siapkan di kepalanya. Namun saat Betari berada tepat di depan pelaminan, wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. So steering. Ia hanya menatap Bagaskara dengan pandangan yang penuh dengan luka, cinta, dan perpisahan. Tiba-tiba, Betari memegangi dadanya. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat, lebih putih dari gaun pengantin Shinta. Cairan merah kental mulai merembes dari balik gamisnya, tepat di bagian pinggang tempat luka operasinya berada. Betari ambruk di depan kaki Bagaskara, tepat di atas karpet merah yang mewah itu. Crying out loud. Jeritan tamu undangan pecah memenuhi ruangan. Bagaskara terpaku. Amarahnya seketika berubah menjadi kebingungan yang mencekam. Saat ia membungkuk untuk melihat apa yang terjadi, ia melihat sepucuk surat kecil yang jatuh dari genggaman Betari yang sudah mendingin. Reading with trembling voice. Surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa pasien bernama Betari telah melakukan donor organ ilegal demi membiayai pasien bernama Bagaskara. Devastated and broken. Dunia seakan runtuh menimpa kepala Bagaskara saat ia menyadari bahwa tangan yang kini ia injak adalah tangan yang telah memberinya nyawa kedua. Lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit gedung pernikahan itu bersinar sangat terang, memantulkan kemewahan yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan Bagaskara dan Shinta. Di hadapan penghulu dan para saksi, Shinta duduk dengan anggun, mengenakan kebaya putih modern yang dipenuhi payet berkilauan. Wajahnya yang cantik, dengan riasan tebal khas pengantin Indonesia, tampak berseri-seri. Menyembunyikan kelicikan yang selama ini ia tanam rapat-rapat. Di sampingnya, Bagaskara duduk di kursi roda dengan kepala tertunduk, tampak lemah dan tak berdaya. Seolah-olah ia hanyalah boneka yang siap dipindahkan ke pemilikannya. Suasana hening menyelimuti ruangan saat penghulu mulai membuka buku nikah. Shinta melirik ke arah tamu undangan dengan tatapan kemenangan. Dalam benaknya, sebentar lagi seluruh harta kekayaan Bagaskara akan jatuh ke tangannya. Dan pria lumpuh di sampingnya ini hanyalah sampah yang akan ia buang setelah semua aset berpindah nama. Namun, Shinta tidak menyadari bahwa di balik wajah lesu itu, mata Bagaskara berkilat tajam, menyimpan amarah yang sudah mencapai puncaknya. Saat penghulu bertanya kepada Bagaskara apakah ia bersedia menikahi Shinta, suasana mendadak mencekam. Bagaskara tidak menjawab.
Ia justru memegang pinggiran kursi rodanya dengan erat. Tiba-tiba, sebuah keajaiban yang mengerikan bagi Shinta terjadi. Bagaskara, pria yang selama berbulan-bulan dianggap lumpuh total, perlahan-lahan menggerakkan kakinya. Ia berdiri tegak dengan gagah, melepaskan diri dari kursi roda itu seolah-olah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Seluruh tamu undangan tersentak. Suara bisik-bisik kaget memenuhi ruangan, dan wajah Shinta mendadak pucat pasi, seputih kebaya yang ia kenakan. Bagaskara menatap Shinta dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Ia tidak lagi bicara dengan nada lemah. Suaranya menggelegar, memenuhi setiap sudut gedung pernikahan. Bagaskara menyatakan bahwa pernikahan ini tidak akan pernah terjadi, karena ia tidak akan sudi menikahi seorang wanita iblis yang telah mencoba membunuhnya secara perlahan. Bung! Dengan gerakan cepat, Bagaskara melemparkan sebuah map coklat besar ke atas meja akad nikah. Isi map itu berhamburan, memperlihatkan foto-foto Shinta yang sedang bertemu dengan seorang apoteker gelap, dan hasil laboratorium medis yang menunjukkan adanya zat racun dosis rendah yang selama ini dicampurkan Shinta ke dalam makanan Bagaskara. Tidak berhenti di situ. Bagaskara memberi isyarat ke arah layar besar di belakang panggung. Video rekaman tersembunyi berputar, memperlihatkan Shinta yang sedang tertawa puas bersama komplotannya, membahas rencana untuk memalsukan tanda tangan Bagaskara demi mengalihkan seluruh aset perusahaan ke rekening pribadinya. Shinta mencoba berteriak, mencoba membela diri dengan air mata buaya yang selama ini menjadi senjatanya. Namun Bagaskara sudah tidak lagi buta, firm dan jiwa. Ia membeberkan bahwa selama ini ia hanya berpura-pura lumpuh untuk melihat siapa yang benar-benar tulus berada di sampingnya saat ia jatuh, dan siapa yang hanya ingin menggerogoti hartanya. Di tengah amarah yang meluap, bayangan Betari tiba-tiba melintas di pikiran Bagaskara. Ia teringat bagaimana Betari, wanita yang pernah ia usir dan ia maki, justru menjadi satu-satunya orang yang rela mengorbankan nyawanya. Bagaskara berteriak di depan wajah Shinta bahwa sementara Shinta sibuk meracuninya, Betari justru menjual ginjalnya demi membiayai pengobatan Bagaskara yang ia kira sedang sekarat. Penyesalan itu menghantam dada Bagaskara seperti godam besar. Ia menyadari bahwa ia telah menghancurkan hidup malaikat demi seorang iblis berwajah cantik. Shinta bersimpuh di kaki Bagaskara, memohon ampun dengan suara gemetar. Namun Bagaskara menendang tangan wanita itu dengan jijik. Ia memanggil petugas keamanan dan polisi yang ternyata sudah bersiaga di luar gedung. Saat Shinta diseret keluar dengan tangan terborgol di tengah cemoohan para tamu, Bagaskara jatuh terduduk di lantai altar. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Ia menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohannya yang telah menyia-nyiakan Betari. Tepat saat itu, asisten pribadi Bagaskara berlari masuk ke dalam ruangan dengan wajah penuh keringat dan kepanikan yang luar biasa. Ia membawa sebuah ponsel yang masih tersambung dalam sebuah panggilan. Dengan suara terbata-bata, sang asisten menyerahkan ponsel itu kepada Bagaskara. Suara dari seberang telepon adalah suara dokter dari rumah sakit tempat Betari dirawat. Dokter itu mengabarkan bahwa kondisi Betari menurun drastis akibat komplikasi pasca operasi ilegal yang ia jalani. Dan saat ini, Betari sedang melewati masa kritis, di mana detak jantungnya sempat berhenti beberapa kali. Bagaskara terpaku. Dunianya terasa runtuh seketika. Di hari yang seharusnya menjadi hari kemenangannya membongkar kejahatan Shinta, ia justru dihadapkan pada kenyataan bahwa wanita yang paling mencintainya sedang bertaruh nyawa di ambang kematian karena ulahnya sendiri.
Bagaskara berlari keluar gedung tanpa memedulikan apapun. Namun sebuah panggilan telepon lain masuk ke ponselnya. Membawa kabar yang jauh lebih mengejutkan tentang rahasia besar di balik alasan Betari menjual ginjalnya yang sebenarnya. Gemerlap lampu kristal di gedung pernikahan mewah itu seolah mengejek kehancuran yang sebentar lagi akan meledak. Bagaskara berdiri dengan gagah di pelaminan, mengenakan beskap pengantin modern yang membalut tubuh tegapnya. Wajahnya yang tampan dengan rahang tegas khas pria Nusantara memancarkan kepuasan. Di sampingnya, Siska tersenyum manis dengan kebaya payat yang berkilau, merasa telah memenangkan segalanya. Bagaskara merasa hidupnya sempurna sekarang. Dia tidak lagi harus berpura-pura lumpuh di atas kursi roda hanya untuk menguji kesetiaan Betari. Wanita yang kini telah dia buang ke tempat sampah peradaban. Namun, tepat saat penghulu hendak memulai kalimat sucinya, pintu aula besar itu terbuka dengan kasar. Langkah kaki seorang pria berseragam kurir yang tampak terengah-engah memecah kesunyian hikmat ruangan tersebut. Pria itu membawa sebuah mug coklat besar yang tampak kusam, sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Dengan suara gemetar, kurir itu menyebut nama Bagaskara, memaksa langkahnya mendekat ke pelaminan meski dihalangi oleh petugas keamanan. Bagaskara menggerutkan kening, merasa terganggu oleh gangguan yang dia anggap tidak penting ini. Namun saat kurir itu berteriak bahwa ini adalah amanat terakhir dari seorang wanita bernama Betari, jantung Bagaskara seolah berhenti berdetak selama 1 detik. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia menerima map tersebut. Siska mencoba menahan suaminya, membujuknya untuk mengabaikan sampah itu. Tapi rasa penasaran yang bercampur dengan kegelisahan aneh mendorong Bagaskara untuk merobek amplopnya. Lembar pertama yang jatuh ke lantai bukan sekedar surat biasa, melainkan sertifikat medis dari sebuah klinik terpencil yang namanya bahkan tidak pernah terdengar di pusat kota. Mata Bagaskara membelalak saat membaca baris demi baris dokumen itu. Tanggal operasinya tepat 3 hari sebelum Bagaskara secara ajaib mendapatkan donor ginjal anonim yang menyelamatkan nyawanya dari gagal ginjal kronis yang dia derita selama berpura-pura lumpuh. Di sana tertera nama donornya dengan sangat jelas. Betari Kartika. Dunia seolah berputar hebat di bawah kaki Bagaskara. Dia teringat bagaimana dia mencaci Betari, menuduh istrinya itu berselingkuh karena sering pulang malam dengan wajah pucat dan tubuh yang semakin kurus kering. Dia ingat bagaimana dia membuang makanan yang dimasak Betari, menyebutnya sebagai wanita pembawa sial. Sementara di saat yang sama, Betari ternyata sedang bertaruh nyawa di atas meja operasi ilegal demi memberikan satu organ tubuhnya agar Bagaskara bisa kembali berdiri tegak. Di dalam map itu juga terselip sebuah surat kecil dengan tulisan tangan yang sangat cakar ayam, seolah ditulis dengan sisa-sisa tenaga yang hampir habis. Dalam surat itu, Betari menuliskan permintaan maaf karena dia tidak bisa lagi melayan Bagaskara sebagai istri yang sempurna. Betari menulis bahwa dia rela menjual ginjalnya kepada maklar organ demi membiayai pengobatan rahasia Bagaskara dan memberikan sisa uangnya agar Bagaskara bisa memulai hidup baru tanpa beban hutang. Betari tidak tahu bahwa selama ini Bagaskara hanya berpura-pura lumpuh demi sebuah ujian kesetiaan yang konyol dan kejam. Air mata Bagaskara jatuh tanpa bisa dibendung, membasahi kain beskap mahalnya. Dia teringat wajah Betari yang sawo matang khas perempuan desa. Wajah yang selalu tersenyum meski dia maki habis-habisan. Dia teringat mata sayu Betari yang menatapnya penuh cinta saat dia mengusir wanita itu dari rumah tanpa membawa sepeser pun uang. Ternyata saat Bagaskara merayakan kesembuhannya dengan berpesta bersama Siska, Betari sedang berjuang melawan infeksi hebat akibat operasi di klinik ilegal yang tidak higienis. Kurir itu kemudian menyodorkan sebuah foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Foto itu memperlihatkan Betari yang terbaring di sebuah ranjang karatan di sebuah gudang yang dijadikan klinik darurat. Wajahnya putih pucat seperti mayat,
Matanya terpejam rapat dengan selang oksigen yang tampak usang. Kurir itu berbisik dengan nada penuh keputusasaan bahwa saat ini Betari sedang dalam kondisi kritis, sekarat sendirian di pinggiran kota karena tubuhnya menolak prosedur pembedahan yang dilakukan secara asal-asalan itu. Hysterical dan high-pitched, Siska berteriak histeris, mencoba merebut dokumen itu dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah rekayasa Betari untuk merusak pernikahan mereka. Stunned silence. Namun, Bagaskara melihat sebuah kunci kecil yang terjatuh dari map tersebut. Kunci itu adalah kunci lemari tua di rumah lama mereka, tempat di mana Betari selalu menyimpan kenangan mereka. Firm and dark. Bagaskara sadar sepenuhnya bahwa ini bukan rekayasa. Ini adalah bukti nyata dari pengorbanan berdarah seorang istri yang dia hianati dengan cara yang paling biadab. Choking with emotion. Rasa sesak memenuhi dada Bagaskara hingga dia sulit bernapas. Dia melihat ke arah cermin besar di aula itu dan tidak lagi melihat seorang CEO yang sukses dan tampan, melainkan melihat sosok monster yang telah menghisap hidup wanita yang paling mencintainya. 1 second pause. Soul-crushing realization. Dia berdiri di sana, di hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya, menyadari bahwa setiap detak jantung dan setiap langkah yang dia ambil saat ini adalah hasil dari penderitaan dan organ tubuh Betari yang kini sedang meregang nyawa. Manic and desperate. Tanpa mempedulikan tamu undangan yang berbisik riuh atau Siska yang menarik-narik lengannya, Bagaskara berlari meninggalkan pelaminan. Dia tidak peduli lagi dengan citranya, tidak peduli dengan perusahaan atau pernikahan megah ini. Di kepalanya hanya ada satu nama, screaming in mind. Betari. 1 second pause. Sudden silence. Namun, saat dia baru saja mencapai pintu keluar, ponsel kurir itu berderi. Phone ringing. Ominous and cold. Kurir itu mengangkat telepon dengan wajah yang mendadak berubah menjadi sangat kelam. Dia menatap Bagaskara dengan pandangan kosong dan berkata bahwa waktu telah habis. 2 second pause. Detak jantung sang donor telah berhenti tepat saat Bagaskara membaca surat wasiatnya. That broken and loud wail. Bagaskara jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin, meraung dalam penyesalan yang terlambat. Sobbing or crying loudly. Sementara di kejauhan, sirine ambulan terdengar membawa kabar yang akan mengubah hidupnya menjadi neraka selamanya. Ambulan siren fades out. Aspal jalanan ibu kota seolah terbakar di bawah roda mobil Bagaskara yang melaju membabi buta. Pria dengan rahang tegas dan kulit sawo matang itu mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Di belakangnya, iring-iringan mobil hitam para pengawal pribadi melesat membelah kemacetan, menciptakan kegaduhan yang mencekam di tengah malam yang dingin. Jantung Bagaskara berdegup kencang, lebih kencang dari mesin mobil sport miliknya. Bayangan wajah Betari yang manis, wanita dengan mata teduh dan rambut hitam panjang yang selalu setia merawatnya saat ia berpura-pura lumpuh, kini menghantui setiap sudut matanya. Ia mengutuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia begitu buta? Bagaimana mungkin ia membiarkan wanita yang sangat mencintainya itu jatuh ke tangan sindikat perdagangan organ hanya karena sebuah sandiwara konyol untuk menguji kesetiaan? Mobil-mobil itu berhenti mendadak di sebuah gang sempit yang gelap di pinggiran kota. Bau sampah yang menyengat dan aroma amis samar tercium di udara. Bagaskara melompat keluar, mengabaikan protokol keamanan. Di depannya berdiri sebuah bangunan tua tanpa papan nama. Sebuah klinik ilegal yang tersembunyi di balik gudang rongsokan. Dengan satu isyarat tangan, para pengawalnya yang bertubuh kekar dengan wajah-wajah lokal yang garang mendobrak pintu besi itu hingga hancur berantakan. Tuh, crashing sound. Suasana di dalam klinik itu jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip memperlihatkan ruangan yang kotor dan peralatan medis yang berkarat. Bagaskara menerjang masuk, matanya liar mencari keberadaan Betari. Di sebuah ruangan di sudut paling belakang, ia menemukan Doni, pria licik yang berpura-pura menjadi CEO sukses untuk menipu Betari. Disgusted, Doni sedang menghitung tumpukan uang kertas di atas meja kayu yang rapuh. Saat melihat Bagaskara, wajah Doni yang licin seketika memucat, keringat dingin membasahi dahi lebarnya.
Tanpa kata, sebuah pukulan mentah dari kepalan tangan Bagaskara mendarat tepat di rahang Doni. Dong! Crash! Namun amarah Bagaskara seketika padam dan berganti dengan rasa sakit yang luar biasa saat matanya beralih ke sebuah ranjang besi di tengah ruangan. Di sana, Betari terbaring lemah. Wajahnya yang biasanya merona kini sepucat kertas. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Rambut hitamnya yang indah tampak kusut berserakan di atas bantal yang menguning. Bagaskara mendekat dengan langkah gemetar. Lututnya terasa lemas. Ia melihat perban putih yang melilit perut Betari. Noda merah darah masih merembes segar di sana, menandakan jahitan operasi yang belum kering. Wanita itu masih di bawah pengaruh sisa pembiusan. Napasnya pendek dan tersengal-sengal. Bagaskara berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Betari yang terasa sedingin es. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah, membasahi tangan wanita yang telah ia hancurkan hidupnya. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia mencari bukti kesetiaan di tempat yang salah. Padahal Betari telah memberikan segala yang ia miliki, bahkan bagian dari tubuhnya sendiri, demi pria yang ia kira sedang sekarat dan butuh biaya pengobatan. Di tengah isak tangis penyesalan itu, alat pemantau jantung tua di samping ranjang mengeluarkan suara peringatan yang melengking panjang. Garis hijau di layar itu mulai mendatar, menunjukkan detak jantung Betari yang semakin melemah. Bagaskara berteriak histeris memanggil nama istrinya. Betari, Betari, bangun! Namun Betari tetap tak bergeming. Matanya tetap terpejam rapat seolah enggan untuk bangun dan melihat pria yang telah mengkhianati pengorbanannya. Di saat yang bersamaan, dari arah pintu masuk terdengar suara sirene polisi yang mendekat. Namun, ada satu sosok asing yang berdiri di kegelapan pintu sambil memegang sebuah botol kecil berisi cairan misterius, menatap pemandangan itu dengan senyum yang sulit diartikan. Apakah nyawa Betari masih bisa terselamatkan? Ataukah penyesalan Bagaskara akan menjadi nisan bagi cinta tulus yang telah ia sia-siakan? Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di jantung kota Jakarta itu kini kembali berada di bawah genggaman tangannya. Bagaskara, pria dengan garis rahang tegas dan kulit sawo matang khas pria terpandang Nusantara, berdiri di balik jendela kaca besar di ruang kerja CEO. Setelan jas mahal yang membalut tubuh tegapnya seolah menjadi tameng dari kerapuhan yang ia sembunyikan. Namun di balik kemewahan ruangan yang beraroma kayu cendana itu, Bagaskara merasa seperti tawanan di istananya sendiri. Tahta yang ia rebut kembali dengan segala kelicikan dan sandiwara lumpuhnya, kini terasa dingin dan tak bernyawa. Pikirannya melayang pada hari di mana ia berpura-pura menjadi pria tak berdaya di atas kursi roda, hanya untuk menguji kesetiaan Betari. Ia mengingat bagaimana Betari, wanita berwajah ayu dengan mata sayu yang selalu memancarkan ketulusan, rela bekerja banting tulang demi pengobatannya. Puncaknya adalah kenyataan pahit yang baru ia ketahui, sebuah rahasia berdarah yang menghancurkan jiwanya. Betari tidak hanya memberikan cintanya, ia memberikan separuh nyawanya. Satu ginjal Betari telah berpindah tangan melalui pasar gelap, terjual demi biaya operasi Betari yang sebenarnya hanya sebuah kebohongan besar. Bagaskara melangkah gontai menuju meja kerjanya yang luas. Di sana terletak sebuah bingkai foto kecil yang memperlihatkan senyum malu-malu Betari saat mereka masih hidup dalam kesederhanaan palsu. Air mata pria yang dikenal dingin dan tak tersentuh itu jatuh tanpa permisi. Ia adalah CEO paling berkuasa, namun ia merasa menjadi manusia paling miskin di dunia. Kekuasaannya tidak bisa membeli kembali kesehatan Betari yang kini meredup di ruang perawatan intensif. Langkah kaki Bagaskara kemudian membawanya ke rumah sakit, tempat di mana waktu seolah berhenti berputar. Di balik dinding kaca ICU, ia melihat Betari terbaring lemah. Wajah Betari yang biasanya memancarkan kehangatan khas perempuan Melayu, kini pucat pasi, hampir sewarna dengan sprei tempat tidurnya.
Berbagai selang medis melilit tubuh ringkihnya, mencoba menopang hidup yang hampir padam akibat komplikasi pasca operasi ilegal yang ia jalani demi Bagaskara. Setiap bunyi monitor jantung yang berdetak teratur terasa seperti detak bom waktu yang siap menghancurkan sisa hidup Bagaskara. Bagaskara masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah gemetar. Ia berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Betari yang terasa sangat dingin. Ia menciumi jemari wanita itu sambil membisikkan kata maaf yang tak akan pernah cukup untuk menebus dosanya. Ia menyesal telah menjadi CEO gadungan yang bermain dengan takdir. Ia menyesal telah meragukan hati yang paling suci yang pernah ia temui. Bagaskara berjanji di dalam hatinya, jika Betari bangun, ia akan menyerahkan seluruh harta dan tahtanya hanya untuk melihat senyum itu kembali. Namun, keajaiban seolah enggan singgah. Tiba-tiba saja, monitor jantung di samping tempat tidur Betari mengeluarkan suara denging panjang yang memekakkan telinga. Garis hijau yang tadinya bergelombang kini berubah menjadi garis lurus yang statis. Kepanikan luar biasa menghantam dada Bagaskara saat para dokter dan perawat merangsek masuk ke dalam ruangan, memaksanya untuk menjauh dari tubuh Betari yang mulai kehilangan tanda-tanda kehidupan. Di tengah kekacauan itu, seorang asisten pribadi Bagaskara muncul di pintu ICU dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Ia membawa sebuah amplop coklat tua yang baru saja tiba dari laboratorium forensik. Dengan suara gemetar, sang asisten membisikkan sesuatu yang membuat jantung Bagaskara seolah berhenti berdetak seketika. Ternyata ginjal yang dijual Betari tidak jatuh ke tangan orang asing, melainkan ke tangan seseorang yang selama ini menjadi musuh dalam selimut di perusahaan Bagaskara. Dan orang itu memiliki rencana yang jauh lebih mengerikan untuk menghancurkan Bagaskara melalui darah Betari yang kini mengalir di tubuh sang musuh. Bagaskara menatap tubuh Betari yang sedang dipacu jantungnya, menyadari bahwa peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai, tepat di saat wanita yang ia cintai berada di ambang kematian. Intense music swells.